selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Ibu. Oke, sebentar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Ibu? Ya, terima kasih. Saya baik. Ya, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, baik badannya maupun suasana hatinya ya. Dan apabila ada yang tidak baik-baik saja juga tidak apa-apa. Semoga segera lekas baik ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Oke, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Dirapikan dulu ya, itu diambil dulu kertas-kertasnya di bawahnya supaya kita menjaga kebersihan, kita menjaga diri. Oke, sebelumnya adakah yang tidak masuk hari ini? Iya, semua masuk. Masuk, berarti 32 ya? Oke. Oke, pada pembelajaran kali ini Ibu akan menjelaskan tentang abad penjelajahan samudera. Penjelajahan bangsa Eropa ke Asia, terutama Nusantara. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini adalah supaya kalian mengetahui apa yang latar belakang penjelajahan samudera. Kemudian kalian mampu menelusuri tokoh-tokoh perjalanan secara periodik. Periodik itu menurut timeline, paham kan? Nah, kalian dapat meneladani kegigihan dan semangat para penjelajah. Apa yang bisa kita dapatkan dari pembelajaran kali ini? Kemudian terakhir, kalian akan mendapatkan tugas yang sangat menarik dari saya untuk menyusun esai dari sumber yang relevan. Untuk esainya akan saya jelaskan nanti. Nah, untuk teknik pembelajarannya dimulai dari pemaparan saya dulu. Kemudian saya akan membagi kalian menjadi 4 kelompok sesuai yang telah saya sampaikan kepada Mas Ketua tadi malam ya. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan saya dan kalian akan melanjutkan dengan diskusi kelompok, yaitu masing-masing penjelasan dari masing-masing bangsa, yaitu Portugis, Spanyol, dan kawan-kawannya nanti. Oke, silakan berkumpul terlebih dahulu ya. Oke, sudah berkumpul. Kita langsung mulai saja masuk ke pembelajarannya. Kita akan masuk ke latar belakang penjelajahan samudera oleh bangsa Eropa. Dimulai dari latar belakang politik di Eropa pada abad ke-9. Eropa mengalami kekalahan perang salib dengan Konstantinopel. Nah, makanya jalur perdagangan konvensional dari timur, yaitu dari Asia, menjadi tertutup. Kemudian banyak bangsa Eropa yang menjadi belajar ilmu pengetahuan dan teknologi, karena seperti yang kita pelajari pada sejarah Eropa, bahwa perang salib itu bukan hanya berisi perang, tetapi juga pertukaran budaya dan penerjemahan buku-buku ke bahasa Eropa maupun ke bahasa Arab. Yang ketiga, ada untuk mengembalikan kebudayaan Barat, yaitu dunia Kristen. Ini seperti yang kita tahu bahwa bangsa Barat adalah bangsa yang erat sekali dengan agamanya, yaitu Kristen. Mereka tidak bisa dipisahkan antara negara dan agamanya. Kemudian terdapat pula perubahan ekonomi, yaitu mereka mencari emas yang sangat masyhur pada masa itu, the age of exploration atau masa penjelajahan, yaitu yang dicari adalah apa? Rempah-rempah. Iya, benar sekali. Bangsa mereka itu tidak boleh lagi membeli rempah-rempah di Konstantinopel, dan jalur lama untuk membeli ke Asia itu sudah ditutup. Maka mereka mencari jalur baru dan mencari daerah jajahan karena mereka memiliki semangat
3G, yaitu cold, chloride, dan cold spell. Adakah yang tahu maksud dari cold, chloride, dan cold spell? Mbak Nilo? Emas, glory, kejayaan, gospel, penyabaran agama. Ya, benar sekali. Jadi mereka memiliki semangat untuk meraih kekayaan, kejayaan, dan memiliki misi untuk menyebarkan agama. Nah, kemudian ada perubahan sosial budaya. Seperti yang kita ketahui, bangsa Eropa adalah kalah dengan kekuatan Islam. Maka mereka memiliki semangat reformista, yaitu pembalasan terhadap kekuatan Islam. Mereka ingin menegakkan kekuatan Kristen kembali. Kemudian ada kristenisasi, yang seperti yang semangat gospel yang kita bahas tadi. Kemudian ada kemajuan iptek, yaitu teori geosentrisme dan teori heliocentrisme. Adakah kalian yang tahu apa itu teori geosentrisme dan heliocentrisme sesuai dengan gambar yang telah saya cantumkan pada PPT kita? Ringkasnya seperti ini. Ini kita meniru gambar pada nomor 1 ya, itu adalah teori geosentrisme, yaitu kita bumi itu ada bintang, bulan, dan matahari. Nah, teori ini berpendapat bahwa bumi merupakan pusat dari alam semesta. Jadi masyarakat Eropa pada masa ini sangat percaya bahwa bumi itu spesial karena dikelilingi oleh penyokong kehidupan, yaitu matahari dan seberkas cahaya bintang dan serta bulan. Jadi benda-benda langit itu mengelilingi pusatnya, yaitu bumi. Kemudian ide ini bertahan sangat lama sampai suatu saat ada seseorang yang sangat radikal bernama Copernicus. Dia beranggapan bahwa bumi itu bulat dan pusat dari semua yang ada, baik matahari, baik dari bumi maupun bulan, itu mengelilingi matahari. Jadi dia sudah pintar ya. Ini bulan, ini bumi kita. Tapi ide ini sangat ditentang. Copernicus sampai dihukum. Bahkan dia membuat buku, dan bukunya itu diharamkan. Sampai suatu hari ada seseorang yang bernama Bruno itu membuka buku Copernicus dan membacanya. Dan dia setuju dengan Copernicus bahwa bumi itu bukan merupakan pusat tata surya, melainkan mataharilah yang menjadi pusat dari dunia kita. Apakah Bruno langsung menerima begitu saja? Tentu saja tidak. Bruno mengalami penyiksaan dan hukuman yang sangat keras sekali karena dianggap menyalahi aturan agama. Nah, seperti itulah kira-kira gambaran teori geosentrisme, yaitu bumi merupakan pusat alam semesta. Ini adalah masa di mana teleskop belum ditemukan. Kemudian setelah makin berkembang, teleskop ditemukan oleh Galileo Galilei. Dia berhasil menemukan dan membuktikan bahwa Copernicus dan Bruno itu benar, bahwa matahari lah yang selama ini menjadi pusat alam semesta. Hal inilah yang disebut dengan teori heliocentrisme. Dan seperti yang kita ketahui sekarang, bumi bukanlah tempat yang spesial. Bahkan itu seperti di titik itu, bumi terletak di tepi renang spiral dan tidak memiliki banyak bintang. Kemudian saya lanjutkan, ada penemuan globe pertama, yaitu penemuan yang sangat menarik, tapi hanya ada 3 benua besar. Apa tadi? Eropa, Asia, dan Afrika. Ya, benar sekali. Sangat berpuas diri, sangat mudah ya. Mereka menganggap bahwa mereka ini sudah sangat pintar. Kemudian ada kecanggihan perkapalan, mereka mampu membuat kapal. Kemudian ada penemuan kompas, itu yang mampu menunjuk arah utara dan selatan untuk mereka mengetahui
kala mereka di samudra, dan mereka punya senjata baru, senjata dari besi yang berupa bedil, yang orang-orang Eropa atau dunia lama punya, tapi orang-orang dunia baru itu belum punya. Oke, beginilah pemaparan singkat tentang latar belakang. Kemudian kalian akan saya bentuk kelompok, sudah dibentuk dilihat. Kalian silakan berkelompok untuk menentukan timeline dari bangsa-bangsa tadi ya. Kelompok 1 itu penjajahan Portugis, kelompok 2 Spanyol, 3 Belanda, dan 4 Inggris. Kita membuat timeline seperti ini contohnya, tahun 1900 misalnya. Kemudian ada siapa tokohnya, dan apa yang diterima, apa yang didapatkan. Nah, kemudian pada tahun 2000 ini di tahun berapa, ini ada siapa dan apa yang didapatkan. Seperti itu. Kalian akan saya lakukan selama 15 menit, kemudian kita akan diskusi singkat. Oke? Dapat dipahami? Ya. Oke teman-teman semuanya, setelah kita diskusi pada hari ini, kita telah sampai pada akhir. Saya akan memberikan kesimpulan. Nah, orang-orang di abad Age of Exploration ini, mereka sudah tahu bahwa teori-teori itu harus dibuktikan dengan pengamatan, hipotesis, dan eksperimen. Dan apa yang kita dapatkan dalam pelajaran kali ini adalah mereka mampu mengungkapkan pendapat baru. Mengungkapkan pendapat baru itu memerlukan keberanian. Nah, keberanian melawan pendapat umum itu mempunyai konsekuensi dimusuhi oleh anggota populasi. Kemudian, karena penemuan-penemuan baru tidak dihasilkan dengan pengetahuan yang sudah ada, tapi karena hal-hal baru yang dilakukan oleh orang-orang yang berani berpikiran berbeda. Karena apa? Karena mengulang pendapat yang lama akan membawa kita ke zaman itu, sehingga kita tidak akan mencapai kemajuan. Nah, kemudian dalam sains itu tidak ada kebenaran pamungkas yang akan diraih. Jadi, jika ada kebenaran baru, ya kebenaran lama ditinggal. Baik, sebelum kita kesimpulan, ada apa pertanyaan? Ada. Ibu-ibu dulu silakan. Kenapa di dunia lama itu sudah mempunyai senjata atau sudah mengenal senjata, yaitu seperti bedil atau benar besi, sedangkan di dunia baru belum? Iya, pertanyaannya sangat menarik. Terima kasih Mbak. Adakah yang ingin mencoba menjawab? Tidak ada. Baik, langsung saja. Jadi, orang-orang di dunia baru itu mereka belum memiliki bedil, sedangkan orang-orang di dunia lama itu sudah memiliki senjata yang berbahan dasar besi. Nah, mengapa? Dan ini menurut Jared Diamond itu bukan karena ras atau bukan karena volume otak yang berbeda. Nah, kemajuan-kemajuan tersebut disebabkan oleh diuntungkan dengan keadaan geografisnya. Jadi keadaan geografis itu mempengaruhi manusia untuk berinovasi membuat teknologi. Jadi semakin sulit medan geografisnya, semakin tertanam pula untuk membuat kreasi-kreasi. Begitu Mbak Nilu? Oh iya. Jika tidak ada pertanyaan lagi, izinkan saya menyimpulkan pada pertemuan kali ini. Nah, pada abad ke-15 sampai abad ke-17 merupakan era yang sangat menentukan dalam sejarah kita, karena kita menyadari bahwa kita dapat berpergian ke seluruh penjuru planet kita, yaitu planet bumi. Kapal-kapal pemberani berbagai negara di Eropa menyebar ke seluruh lautan, menantang mara bahaya. Berbagai motivasi mendorong pelayaran ini, dari ambisi, ketamakan, harga diri, bangsa, fanatisme agama, rasa ingin tahu,
yang berbau ilmiah dan rasa akan haus petualangan. Petualang itu tentu mengandung keburukan sekaligus kebaikan, namun hasil akhirnya adalah bersatunya bumi, berkurangnya rasa kedaerahan, rasa kemanusiaan berkurang, berkurangnya rasa kedaerahan, bersatunya umat manusia, dan bertambahnya pengetahuan mengenai planet bumi kita dan planet diri kita sendiri. Oke, dalam pertemuan kali ini akan saya sampaikan tugas saya. Tugasnya adalah membuat esai. Apakah temanya? Esai bertema terserah kalian, tetapi hal-hal yang menarik yang terkandung dalam pembelajaran kita hari ini. Jadi kalian harus menentukan topik yang sekiranya menarik untuk kalian, yang kalian dapatkan dari pembelajaran kali ini. Contohnya, kalau Columbus nggak berlayar, kita nggak bisa makan cabai, kita nggak bisa makan rujak. Nah, itu cara mencari tahu. Kemudian boleh juga mengenai globe tadi, globe pertama, 3 benua, sejarahnya, mengenai teori heliocentrisme, mengenai Copernicus, atau terserah kalian bebas. Tapi gunakanlah sumber yang relevan dan tidak boleh dari Wikipedia atau blog. Dari buku boleh, dari internet yang ada penulisnya. Kalian sudah mengerti kan sumber-sumber yang resmi yang relevan? Oke, good. Baik, terima kasih. Cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatian, pertanyaan teman-teman semua. Wassalamualaikum. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.